nanam genol di lapangan itu hasilnya nanti G2 bukan G1 lagi. Nah lantaran ini kita mau menghasilkan G1 kita taruh ke dalam screen. Ini yang ini G berapa nih Bu? Genol Bu ya? hasil G1. Cuma kalau mau ambil dokumen ya, bagus yang di situ aja karena yang di sini kan kekurangan air. Kekurangan air ya. Berarti air ini harus mencukupi Bu ya? Iya, kalau nggak mencukupi hasilnya nanti kayak gini Bu ya? Ini ada yang pertumbuhannya nggak setara, ada yang sudah tinggi, ada yang masih mau tumbuh karena kita airnya itu nggak merata. Ini umur berapa nih Bu kalau boleh tahu Bu? Ini sekitar umur ini tanggal 5 bulan 8 berarti sekarang sudah bulan 10. 2 bulan setelah tanam. Ini ada yang lebih besar dari ini Bu? Ya. Ini kan baru nih, baru diolah lagi, baru 6 bulan kalau nggak salah ngolah screen ini. Ini cukup. Ini screen ini di screen udah lama. Berarti sempat berhenti nih Bu ya? Sempat berhenti 6 tahun, berapa tahun kemarin tuh. Nah ini makanya kita olah baru. Inilah hasilnya. Kalau yang di sini ini pengairannya hampir merata. Untuk Itu teknologi. makanya pertumbuhannya kan nggak merata, cuman sedikit 1, 2, 3 lah. Ya. Untuk teknologinya Bu, cuman kita screen ini Bu ya sama air Bu ya? Atau ada Nah, mesin ada kalau lain Bu? untuk pengolahan tanahnya itu nanti ada sejenis itu apa belerang, terus itu basamit 3. Nanti diaduk setelah kita campur kita siram, kita tabur itu tadi belerang sama basamit itu diaduk, terus diaduk lagi tutup sama terpal. Kita di 1 minggu lah kita tutup, baru kita buka. Nah, baru kita. Ini Bu kalau di screen ini kan Bu apa nggak rentan lagi atau gimana di dalamnya? Maksudnya kan? Apa ada layu apa enggak di screen? Kan biasanya di luar nih Bu ada yang layu. Kalau di luar itu sebenarnya kalau layu atau enggaknya itu pertama bisa dari bibit bisa, dari tanah juga bisa. Kalau tanahnya itu jarang memakai pupuk kandang itu bisa juga terkontaminasi layu. Nah, tapi kalau misalnya pengolahan tanahnya itu maksimal, mudah-mudahan enggak. Kalau toh pun ada layu mungkin pertama dari bibit, karena bibit mungkin dalam proses di gudang itu sortirnya itu kurang bersih kan ada sedikit misalnya bercak ada di bibit lah, misalnya ada agak kayak hitam-hitam itu bisa sih potongan juga. Panennya ini Bu umur berapa nih Bu? Kalau kita pendidikan itu paling bisa panen itu 5 tahun, 5 bulan. Kalau untuk produksi orang petani kan paling 3 bulan sudah panen, 4 bulan. Kalau kita enggak, memang maksimal itu 6 bulan maksimalnya. Minimal 5 bulan. Oh, ini udah umur berapa nih Bu yang ini Bu? Sama aja sama Bu? dengan Sama itu tadi Bu ya? setelah tanam. Kita juga sudah menghasilkan dari kultur jaringan. Nah dari kultur jaringan kita sudah menjadi pelalek itu kita aplikasikan ke aklimatisasi. Nah ini ada perbandingan ini yang memakai pupuk kandang tok ini mana tadi? Ini mungkin yang serat yang merata ini yang memakai pupuk kandang tok. Terus ada yang memakai pupuk kimia nih. Nah, pertumbuhannya malah lambat. Ini pupuk kimia Bu? Kimia tok. Ini kandang? Ini kandang tok. Yang ini campur. Ingin gimana sih Bu di sini sampai manakah ya alat-alat untuk pembibitan atau gimana orang buat bibit mana pilihan bibit yang bagus nanti kita bisa. Kalau di sini kebetulan sekarang kita pembibitannya mulai dari planet. Mulai dari planet itu ada fotografer di sana di lab kan buat planet dulu. Kemudian habis itu baru dipindah ke screen A kan. Nanti hasilnya jadi genol G1, G2 sampai G3 di sini. Kalau udah G3 di sini udah
dilepas ke penatas petani. Sejarahnya Bu ya, sejarah pembibitannya awal dari awalnya itu gimana? Kalau sejarahnya mungkin ada bukunya, profilnya itu ya, sejarah tahun berdirinya, tahun berdiri BBI Bintang di depan itu ada kayak prasasti di sini nanti di situ ada. Di sini Bu, produksi bibit apa aja nih? Khusus granola, granola ya. Untuk teknologi pembibitannya Bu, kan kalau kita tengok yang di luarnya kayak di Pulau Jawa kan itu lebih maju dibanding kita kan. Itu untuk di Kerinci ini pembibitannya itu teknologinya sampai mana? Apakah mulai berkembang udah maju atau masih berkembang? Sebenarnya dulu 5 tahun yang lalu itu BBI ini udah sangat-sangat maju karena ini kan karena udah mencakup pengirimannya itu udah sampai Curug, udah sampai Palembang, udah sampai Aceh. Nah, tapi karena sesuatu hal kepalanya juga belum diganti dan kondisi jadi BBI ini anjlok terus baru tahun ini baru bangkit lagi. Baru mulai lagi pimpinan bapak yang dulu itu yang pas maju itu sekarang diangkat lagi. Sebenarnya kemajuannya juga sama kayak di Jawa. Soalnya kita produksi dari Planlet juga. Planletnya udah aktif lagi. Ibu yang di screen itu Bu, G berapa? Gitu. Kalau di screen tipe A itu Planlet. Planlet itu dipindahkan ke screen tipe A kan. Nanti di screen A itu dihasilkan G0. Nanti G0 itu ditanam di screen B. Itu screen tipe B itu yang lantainya udah tanah kan. Kalau screen A kan lantainya semen. Screen B itu Bu, mau maaf Bu. Ini kalau bibitnya itu Bu dari sini mengolah atau dari Bandung atau gimana? Nah dia tergantung kegiatan kalau di sini. Kan di sini instansi pemerintahan. Iya. Kalau misalnya ada APBD, nah, nanti orang provinsi yang ngasih bibitnya, bisa bibitnya itu dipesan di Jawa, bisa juga yang kami hasilkan dari sini dibeli lagi sama orang provinsi, dilimpahkan lagi untuk APBD. Tapi kalau untuk hasilnya Bu ya pemasaran itu untuk masyarakat atau masyarakat Kerinci atau dijual ke masyarakat luar Kerinci Bu? Kalau sekarang untuk masyarakat Kerinci dulu, yang penting terpenuhi masyarakat Kerinci. Kalau udah masyarakat Kerinci udah terpenuhi, baru dipasarkan keluar. Kayak proyek-proyek di Curug tuh kan sering juga ambil di sini kalau dulu tuh kan. Kalau dulu karena Kerinci udah ngambil di sini semua. Jadi misi untuk tahun ini dulu kita mengurangi pemasukan bibit dari Bandung. Jadi bulan kemarin itu di gudang ada sekitar 16 ton udah habis. Masyarakat kayu aronya masih kurang kalau sebetulnya. Tapi untuk sekian persen untuk menyuplai dari petani, kalau BBI ini berapa persen? Maksudnya Menyuplai untuk petani untuk bibitnya yang beli bibitnya untuk yang nyari di sini, untuk petani kering itu berapa persen? ya rata-rata sekarang cuma yang di kayu aro. Yang di kayu aro. Memang sekarang itu yang pesan banyak, memang ketersediaan bibit yang terbatas. Terbatas juga. Karena baru ini lagi kan lahannya baru produktif lagi semua dalam soal ini. Masih ada lahan yang kosong juga. Kemarin kan sistemnya di sini pesan dulu. Kayak yang di depan itu kan udah banyak pesan. Nah nanti siapa yang pesan duluan itu yang dapat duluan. Semuanya itu kalau ada yang sini masuk nomor antrian dulu kan. Kalau bibitnya cukup ya alhamdulillah kebagian semua. Kalau enggak berarti nunggu panen berikutnya. Ini kan bibitnya di sini harus menggunakan semua ya. Kenapa Bu nggak ada colorking di sini Bu atau gimana Bu? Ini dulu pernah percobaan semua, ada yang sumbi, terus apa lagi tuh granula hitam, pokoknya yang varietas lain, terus ada apa yang bunganya putih tuh tentang cipanas. Tapi itu apa kalau untuk di Kerinci di kayu aro lah khususnya, yang lain-lain itu susah, banyak penyakitnya gitu. Yang pertama banyak penyakitnya, kemudian bentuknya juga kalau bukan granula L dia itu agak-agak lonjong gitu kan. Jadi pemasaran juga agak susah. Terus juga kadar air juga berpengaruh. Penelitiannya dulu memang langsung dari orang Balisa Lembang kan. Memang di kayu aro yang idealnya itu memang granula L.
Jadi kalau Granola itu bisa dibilang aman lah, umurnya pas. Kadang ada juga kentang yang umurnya sampai 5 bulan masih utuh kan. Jadi rugi di waktu kita. Untuk pemasaran bibitnya itu kan kata Ibu udah sampai luar, itu jangkauannya sampai mana aja Bu? Jangkauannya? Ya sampai Sumatera, Jawa. Yang udah pernah baru Sumatera. Sumatera ya. Belum sampai ke Jawa. Masih Jawa banyak. Banyak Bu ya. Kalau dulu Curug udah pernah, Aceh pernah, Medan pernah. Sekarang masih berhenti Bu yang untuk kirim. Kalau sekarang masih fokus Kerinci dulu. Kerinci dulu Bu ya. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa ngirim keluar. Kemarin udah ada tuh yang dari Curug nanya lagi kan. Cuman mau ngirim keluar sedangkan petani kita masih beli di Jawa, kasihan. Penjualan bibit BBI ini telah menjual bibit sebagai wilayah yaitu Sumatera dan wilayah Aceh, Medan, Bengkulu, Curug. Bibit BBI ini sangat unggul dalam varietasnya. Lagi apa Pak? Ya, lagi ini Pak, menyebutkan rumputnya. kami dari Universitas Ekosakti Pak, Iya. dari Fakultas Pertanian Pak, Prodi Agroteknologi Pak. Iya. Perkenalkan nama saya Jeffrey Alimin Pak, teman saya Rio Rizky Pramudia. Iya. Iya. Di sini Pak, kami minta waktu dikit lah Pak untuk berhubungan kita mengenai kentang Pak. Iya, nggak apa-apa. Dari pengolahan tanahnya nanti Pak, ada juga Pak dari penyemprotan. Nanti ada keluhan nanti kita bertanya sama Pak. Iya, iya, iya. Ini Pak, kalau untuk pengolahan tanahnya tuh gimana tuh Pak? Ya, kalau untuk pengolahan tanah, yang pertama kita sebelum melakukan menaruh pari atau pengilingan atau bajak, ya kan, itu kita lakukan pengecekan pH-nya dulu. Ya, gunanya untuk menentukan berapa harus memberikan dolomitnya. Dolomitnya bisa kita berikan dolomit cair atau yang kayak tepung serbuk gitu ya. Kalau kemudian untuk sesudah pemberian dolomitnya itu kita kasih juga organik ya, kita pakai organik, seharusnya bisa juga pakai kandang. Kemudian kebutuhan kandangnya bisa 650 kilo untuk per piring itu. Kalau nggak ada kandang, kita biasanya karena lahan kita jauh dari jalan kan, itu kita pakai petroorganik ya, petroorganik. Kalau untuk pH yang normal kita kasih 65 kilo untuk per piring gitu. Itu untuk awalnya gitu. Kemudian di situ juga ada pengolahan tanah, tuh masih lakukan pengolahan tanah untuk penanaman kentang selanjutnya. Itu sesudah dibikin kayak gitu kan kelihatan sendiri, itu kita tabur kimianya. Sudah kimia kita tabur, kita timbun selayang. Untuk menutupi pupuknya itu kita semprot juga dengan Prepicur N, itu dari produk Bayer. Juga bakterisida kita juga pakai. Kemudian mikrorhiza, banyak juga yang lainnya yang kita pakai itu. Untuk pengolahan tanahnya sebelum menutupi mulsa juga, untuk ulat tanahnya juga kita pakai herbisidanya. Ini Pak, kalau pH di atas gunung gini Pak, di kaki gunung ini Pak, pH-nya berapa tuh Pak? Kalau di sini kemarin rata-rata kita ukur itu kisaran 6, 6,5, tapi ada juga yang 5,5 kemarin. Yang di sebelah situ karena kelembabannya cukup tinggi sekali, kita kasih dolomitnya agak over juga kemarin. Kalau di sini Pak, apa rentang rayu atau gimana nih Pak? Di situ Pak. Kalau di sini emang luar biasa lah yuk. Ini kan udah kelihatan kentang yang udah umur 110 lebih loh. 115 hari lah, tidak salah. Kentang masih
lakukan pelayuan yang cukup normal itu udah nguning. Jadi Pak, Udah kelihatan lagi. kalau kentannya ini granola L atau apa nih Pak? Kalau ini kita pakai granola L. Ini kebetulan ya di sini ini granola L G1. Ini jaraknya kita bikin rapat dan juga 2 baris. Ini udah kelihatan. Ini umurnya nggak salah kisaran 65 hari atau 70 hari lah. Yang Ini bibitnya dari mana nih Pak? ini kita ambil dari bos kita Pak Aditya dari PT Bayer, juga Ari Zakaria dari PT Bayer juga. Dia kirim buat kita coba ditanamin bibit yang ini gitu. Tapi kita nggak tanya bibit dari mana gitu. Yang penting kita lakukan penanaman, kita rawat semaksimal mungkin. Mudah-mudahan hasilnya kedepannya untuk petani kayu aro, kerinci juga Jambi, se-Indonesia khususnya juga, itu semoga bibit yang bagus itu kita coba tanam buat produksi besoknya. Tapi kalau yang di situ beda lagi bibitnya Pak? Ya, itu beda lagi. Itu dari mana tuh Pak bibitnya Pak? Itu kita ambil dari BBI kemarin. BBI Pak ya? Iya, kita juga kerjasama dengan BBI. Kerjasama BBI juga kita disuruh sebagai penangkar untuk masalah bibit di Kabupaten Kerinci ya, misalnya Kayu Aro gitu. Bibit dari BBI itu udah kita lakukan pelayuan yang cukup normal. Nanti kita cek buahnya sebesar apa buahnya. Ini Pak, kalau di Kerinci nih Pak, sejauh apa Pak teknologi yang ada di Kerinci ini Pak? Teknologi dari pertanian ini Pak, seberapa jauhnya Pak teknologi yang ada di Kerinci? Ya, kalau untuk teknologinya itu agak ini ya, agak masih di bawah lah. Tapi sekarang kita langsung untuk merubah bagaimana merubah seorang petani itu untuk maju ke depannya biar produksinya meningkat. Gitu. Kalau ini Pak, udah berapa kali semprot nih Pak? Ini kisaran berapa ya? Kisaran 8 atau 9 atau 10 kisaran itulah. Soalnya kita kalau yang dikit ya ini kita nggak catat ya. Kalau lebar ya kita catat, ada bukunya. Ya Pak, sampai ya ini aja lah Pak pertanyaan kita Ya. Pak. Ada lebih kurang saya mohon maaf ya dari teman-teman saya dari kelompok pengantar ilmu pertanian Pak. Ini Ya, kami dari Universitas Eka Sakti dari Fakultas Pertanian Pak ya. Ya. Terima kasih banyak Pak ya. ya, Pak. Pak. ya.